Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khadijah Al-Fatih Rahmat dengan NIM akhir 118. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan kisah tentang penciptaan manusia pertama dari tanah liat hingga pertemuan kembali di bukit yang penuh dengan rahmat. Ini adalah kisah tentang Nabi Adam alaihi salam, tentang penciptaannya dari tanah liat, kisah tentang ujian, kisah tentang keagungan, sampai pertemuan kembali di bukit yang penuh rahmat. Mari kita mulai. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah liat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruhnya sehingga ia menjadi makhluk yang mengetahui. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada makhluk-makhluk yang ada di langit untuk bersujud kepada Nabi Adam, yaitu ada iblis dan ada malaikat. Malaikat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersujud kepada Nabi Adam, sementara iblis menolak dan tidak ingin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Iblis merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam karena iblis diciptakan dari api, bukan dari tanah liat. Maka iblis tidak ingin bersujud kepada Adam dan mengingkari perintah Allah. Allah mengancam iblis akan masuk ke dalam neraka dan menjadi musuh manusia. Di sini kita dapat belajar bahwa penciptaan asal-usul manusia bukan dari kehebatan fisik, melainkan dari kerendahan dan kehadiran Ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesombongan adalah pintu kejatuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Adam di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan Allah mengajarkan Adam nama-nama benda dan lain-lain yang menunjukkan bahwa keunggulan manusia pada ilmu pengetahuan. Lalu, untuk menemani Nabi Adam alaihissalam di surga, Allah menciptakan Hawa yang berasal dari tulang rusuk Adam. Maka mereka berdua tinggal di surga yang penuh dengan kedamaian dan kenikmatan. Tiada derita dan tiada rasa takut di dalamnya. Lalu, iblis yang sudah diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesombongannya berbisik-bisik kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, mengatakan bahwa buah huldi ini tidak terlarang, melainkan dapat membuat mereka kekal dan selama-lamanya berada di dalam surga. Karena bisikan syaitan tersebut, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa mendekati pohon tersebut dan memakan buahnya.
maka rusaklah keseimbangan mereka karena mereka telah melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari cerita ini adalah kita seringkali terhasut oleh bisikan-bisikan kecil, bukan oleh pemberontakan besar. Maka kita harus segera sadar dan kembali ke jalan yang benar apabila itu terjadi. Lalu Allah merasa murka karena para manusia, Nabi Adam dan Siti Hawa telah melanggar perintahnya, yaitu memakan buah huldi. Akhirnya, Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi. Adam menangis sejadi-jadinya dan Adam pun bertaubat kepada Allah. Allah pun menerima maafnya dan taubatnya. Tetapi Nabi Adam dan Siti Hawa tetap diperintahkan untuk tinggal di bumi untuk menjadi khalifah atau menjadi pemimpin di bumi. Hikmah yang bisa diambil dari penggalan kisah ini adalah apabila kita melakukan suatu kesalahan, janganlah terus-menerus jatuh di lubang yang sama, tetapi kita harus bangkit dan harus mulai bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah sebaik-baiknya pengampun. Nabi Adam alaihissalam diturunkan di daerah pegunungan India, sementara Siti Hawa diturunkan di daerah Arab Saudi.
Kehidupan di bumi tentulah sangat berbeda dengan kehidupan di surga. Maka baik Nabi Adam maupun Siti Hawa sama-sama belajar untuk bertahan hidup dengan bercocok tanam dan lain-lain. Lalu keduanya senantiasa merendahkan diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan kembali. Setelah masa penyesalan dan taubat yang panjang, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kedua orang itu, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan kembali di Jabal Rahmah, yang artinya Bukit Rahmat atau bukit yang penuh dengan kasih sayang. Pertemuan di Jabal Rahmah ini bukan sekedar pertemuan fisik, melainkan rekonsiliasi manusia dengan Tuhan setelah dosa dan penyesalan. Pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa di Jabal Rahmah ini menunjukkan bahwa manusia bisa berbuat kesalahan dan berbuat dosa, tetapi selalu ada jalan untuk bertaubat dan mendapatkan kembali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah pertemuan di Jabal Rahmah, maka Adam dan Hawa memulai kehidupan mereka sebagai suami istri dan memiliki anak-anak. Disitulah peran Nabi Adam sebagai nabi pertama dimulai, yaitu untuk mengajarkan anak dan keturunannya tauhid. Hikmah lain yang bisa kita ambil dari Nabi Adam dan Siti Hawa adalah mereka berdua tidak saling menyalahkan, malah saling merefleksi diri dan cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima maaf untuk para hambanya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa manusia bukan hanya soal asal-usul, tetapi soal penciptaan, soal keunggulan, soal kesalahan, dan soal pertaubatan. Ingatlah, jika kita berbuat kesalahan, akan selalu ada pintu rahmat bagi Allah, bagi kita yang ingin bertaubat. Terima kasih telah mengikuti cerita dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Semoga kalian bisa mendapatkan hikmah dan bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sifat rendah hati dan bertaubat dan selalu mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah
senantiasa merahmati kalian. Sampai berjumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.